Pernyataan ini mewakili nasihat agar kita tidak terlalu mengurusi urusan orang lain, sebab semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tidak mungkin semuanya baik dan lurus-lurus saja. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas soal apa itu warung doyong. Kebetulan belum lama ini ada yang bertanya, warung doyong itu apa? Kita taunya waru adalah nama pohon waru. Dan konon katanya pohon waru doyong ini merupakan tempat kesukaan kuntilanak. Apakah benar seperti itu? Adalah benar bahwa waru adalah jenis pohon. Sedangkan doyong secara bahasa artinya miring atau condong. Selain dikenal rindang, pohon waru cenderung memiliki batang yang condong atau berlekuk, sehingga batangnya bisa dijadikan tempat duduk. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa kuntilanak suka berdiam di waru doyong. Sebab selain daunnya rimbun, bentuk pohonnya berlekuk, sehingga oleh makhluk halus bisa dijadikan tempat duduk. Warung doyong juga dapat dimaknai sebagai salah satu pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Katakanlah pasangan calon mempelai berasal dari dua desa yang berbeda, desa A dan desa B, di mana jalan yang menghubungkan kedua desa ini bila ditarik garis maka akan membentuk potongan setengah daun waru. Inilah yang dimaksud pernikahan warung doyong. Oleh sebagian orang, dipercaya akan membuat rumah tangganya menjadi kurang harmonis, serta sering seret rezekinya. Akan tetapi, pantangan nikah ini masih bisa disyarati. Syaratnya sama dengan pernikahan ngalor ngulon, yaitu dengan melangsungkan akad nikahnya di tempat lain. Misalnya dilangsungkan di KUA atau pinjam salah satu rumah kerabat yang lokasinya berbeda. Istilah waru doyong sendiri pada awalnya berasal dari perkataan yang berbunyi prakencong waru doyong di Tegoruwong. Adapun yang dimaksud dalam perkataan ini adalah bahwa jika sebuah pohon waru ditebang karena condong, maka jatuhnya semua pohon waru harus ditebang. Sebab waru memang merupakan jenis pohon yang batangnya tidak tumbuh lurus sempurna. Batangnya cenderung miring atau berlekuk. Pernyataan ini mewakili nasihat agar kita tidak terlalu mengurusi urusan orang lain. Sebab semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tidak mungkin semuanya baik dan lurus-lurus saja. Jika setiap kekurangan seseorang kita jadikan alasan untuk menghakimi orang tersebut, maka jatuhnya semua orang akan kita hakimi. Sebab semua orang memiliki kekurangannya masing-masing. Akibatnya hati kita tidak akan damai atau malah akan memunculkan perselisihan. Inilah pengertian warung doyong yang mestinya kita pegang. Kita berupaya agar tidak menjadi seseorang yang terlalu banyak tingkah, banyak komentar, banyak alasan, banyak protes, dan banyak berdalih untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan bahkan tidak terkait dengan kehidupan kita. Tidak perlu mengorek kekurangan orang sedemikian rupa, sebab kita pun punya kekurangan juga, sebagaimana pohon waru yang semua akan condong pada waktunya. Jangan melihat waru sebagai pohon yang batangnya tidak lurus sempurna, tetapi ingatlah bahwa dengan condongnya, pohon waru justru bisa kita nikmati keteduhannya. Bukan hanya rimbun, tetapi bisa dijadikan tempat beristirahat juga. Sesama manusia pun begitu. Kita semua punya kekurangan. Tidak perlu banyak berdalih dan mencari kesalahan orang, sebab untuk setiap kekurangan pasti ada kelebihan di baliknya. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar apa itu warung doyong. Semoga dapat menjadikan sedikit wawasan yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan salam Rahayu.